Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita udah lama ya nggak ketemu, udah setahun lebih ya. Iya. Gimana, enakan daring apa luring? Luring, Bapak. Enak luring ya? Iya. Teman-teman. Iya, kan? betul. Kalau daring kan kebanyakan tugas ya kan? Iya. Juga nggak ada pesangon. Iya betul. Ya, sekarang sebelum mulai pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Sini saya sebelumnya mau absen dulu nih. Udah lama nih saya nggak melihat wajah-wajah kalian ya. Coba absen. Anesya, Tadi, Pak. Hadir, Rita, Tadi, Pak. Minemia, Tadi, Pak. Sinta. Tadi, Pak. Oh, ya, alhamdulillah berarti ada semua ya. Ya udah, kan kemarin kan saya sudah menjelaskan tentang materi kudus dan balok ya kan. Gimana, udah paham belum? Sedikit, Pak. Sedikit ya. Ya, alhamdulillah. Sekarang ini saya akan mengulang materi yang kemarin dulu, mengulas. Ya, sebenarnya kalau di dalam bangun ruang, konsep utama volumenya itu semuanya tuh luas alas dikali tinggi. Coba sekarang kita volume ini ya, kubus ya. Ya, anggaplah ini kubusnya. Ya, Pak. Anggaplah ini kubusnya. Ya, kan kalau kemarin kan volume kubus itu dia kan volume kubus itu kan kemarin sisi pangkat 3 kan. Sisi dikali sisi. Dimana kalau semua bangun ruang itu konsep awalnya kalau volume itu luas alas dikali tinggi. Kita bisa lihat di sini. Di sini kan alas dari kubusnya itu kan bentuknya apa? Rumus persegi. Sisi kali sisi. Nah, tinggi dari kubus itu Sisi. sisi. Sama gitu ya, Pak? Iya, semua sisi kubus kan sama. Nah, maka dari itu konsep bangun ruang volumenya itu luas alas dikali tinggi. Ya kan? Kalau kubus luas alasnya sisi dikali sisi dikali tingginya kubus kan sisi. Jadi volumenya sisi dikali sisi dikali sisi. Paham ya? Paham, Pak. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu prisma dan limas. Sebelumnya kalian udah belajar belum sih? Tahu nggak sih limas prisma itu kayak gimana? Kadang kebalik, Pak. Kadang kebalik ya? Iya. Coba kamu kalau limas kayak gimana, yang apa yang kamu tahu? Yang bentuknya gini, Pak. Yang gini sampai gini. Yang ujungnya lancip apa enggak limas? Iya, yang lancip. Emang benar, kamu benar nggak limas lancip? Wah, lupa, Pak. Wah, kamu lupa. Ya, nggak apa-apa sih. Ya, daring kebanyakan ini ya, nonton drakor. Iya, Pak. Nonton drakor semua. Iya, Pak. Ya, sama tuh saya. Kita host dong. Iya, Pak. Sama. Sampai season 2 ya? Iya. Iya. Dan kan kita nobar ya. Iya. Nobar kita. Ya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Ya udah. Itu biasa aja. Kan. Sekarang kita masuk materi apa ya, enak terus. Limas. Saya gambar dulu. Yang nggak apa ini limas ya. Nah, ini merupakan bangun ruang limas. Jadi bedanya limas dengan prisma, kalau limas itu lancip,
dia lancip gitu. Kita bisa nulis ini dengan 5 segi M. Segi M. Kenapa segi M? Jadi 5 itu bisa terdiri dari segi 4, 3. Yang penting N-nya ini lebih dari 2. 2. Iya, betul. Iya, bisa. Nah, di sini kalian udah tahu belum volume limas itu apa? Tadi kan udah aku jelasin gimana kalau bangun ruang itu konsep dasarnya luas alas dikali tinggi, ya kan? Sama ini juga limas volumenya itu luas alas dikali tinggi. Luas alasnya apa? Persegi. Terus tingginya ya tingginya yang ini ya, tinggi limas ya. Kalau ini yang ini dinamakan tinggi selimutnya. Namanya tinggi selimutnya. Nah, jadi volume limas itu jangan lupa setiap bangun ruang yang lancip ujungnya itu ada sepertiga. Kenapa Pak? Itu nanti ada pembuktiannya sendiri. Nanti kita bahas ya pembuktiannya. Iya Pak. Iya. Jadi volume limas itu sepertiga kali luas alas dikali tingginya. Gitu. Paham ya semua? Paham. Jadi misalnya kalau luas alasnya persegi, ya berarti kita nyari perseginya dikali tingginya. Gitu. Nah, untuk mencari tingginya, berarti kalian bisa menggunakan dua konsep. Kalau misalnya yang diketahui tingginya tinggi selimut, tapi tinggi limasnya nggak diketahui, kalian bisa mencari konsep tinggi dengan Pitagoras. Ya kan kalian sebelumnya udah belajar Pitagoras kan? Iya Pak. Nah, oke. Nah, dari sini udah paham aja yang ditanyakan lagi? Belum Pak. Oke, sekarang kita lanjut ke prisma. Nah kan kalau tadi kan limas kan ujungnya lancip. Sekarang kita prisma kamu tahu prisma kayak gimana bentuknya? Hampir mirip sama balon sih. Ya betul, prisma itu hampir mirip kayak balon kalau dia segi 4, ya kan? Sekarang saya akan menggambarkan prisma ini segitiga. Dianggap aja ini prisma ya. Nah, anggap aja ini lurus. Nah, sama aja di prisma itu volumenya luas alas dikali tinggi. Luas alas dikali tinggi. Gimana tinggi prismanya? Tinggi prismanya ini. Di sini sampai sini itu tinggi prismanya. Nah, kalau ini luas alasnya bentuknya apa? Segitiga. Berarti nanti kalau kamu mencari prisma segitiga, volumenya itu kan luas alas dikali tinggi. Nah, alas yang kamu menentukan luas segitiga apa? Luas segitiga? Segitiga. Itu sama alas dikali tinggi dikali tinggi dari si prisma itu. Paham ya anak-anak? Pak. Oke. Nah, sekarang itu saya sudah memberikan LKPD. Nah, coba kalian mengerjakan LKPD tersebut secara berkelompok. Jadi satu kelompok isinya 2 orang. Coba kamu berkelompok, sekarang berkelompok. Ini saya beri waktu berapa? 2 menit ya? 2 menit Pak. Kurang dong. Yo 10 menit lah. Ini semuanya Pak. Itu yang soal yang paling belakang aja, soal yang paling belakang. Nah itu kan gampang banget ya kan. Itu saya buat soal itu paling gampang. Iya Bu. Iya. Ya coba kamu kerjain secara berkelompok.
saya ke belakang dulu ya, sebentar ya. Kalian jangan berisik ya. Ya. Ya gimana anak-anak, ada masalah apa enggak? Pak, Ya. luas permukaan sama rumus volume sama enggak? Oh beda, kalau volume itu kita menghitung ruang atau isi dari sebuah bangun ruang. Kalau luas permukaan kita menghitung permukaannya, luasnya berapa atau luas seluruhnya dari bangun ruang. Jadi kan kemarin kan udah saya ajarkan tentang balok sama kubus, di mana kalau luas permukaan itu kita menghitung permukaannya saja. Kayak gini ya, misal ini kan luas limas toh. Ini bangun ruang limas. Untuk menghitung luas permukaan limas itu kita menghitung permukaannya saja. Di mana kalau limas di sini kan kita bisa melihat ada 4 segitiga yang vertikal, ya kan? Berarti nanti rumus luas permukaan limas yaitu 4 dikali luas segitiga, ya kan? Di sini ada 4 segitiga karena alasnya Persegi. ya, alas persegi. Lalu kita tambah dengan luas alasnya. Ya. Begitu juga dengan prisma, di mana kalau prisma itu kan ada tutup sama alasnya, ya kan? Ya maaf ya anak-anak di sini dekat kanan ayam, ya kan? Iya, Maaf ya. iya, Jadi Pak. kalau ada berisik karena ayam gitu ya. Oke lanjut. Kalau prisma gitu juga sama. Kalau prisma kan dia punya alas sama tutup kan. Nah alas dengan tutupnya itu nanti kita hitung juga. Lalu luas dari selimutnya prisma juga kita hitung. Itu bedanya luas permukaan dengan volume. Sekarang lanjut ngerjain ya. Ya Pak, makasih Pak. Oh gitu. Ini saya kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Ya Pak. 5 soal doang kok, gampang. Itu persegi. Ini kan persegi panjang, jadi 28.
aku lupa. Itu di kuadranten dulu apa di akar? Itu di kuadranten kan? Enggak di akar. Ayo jangan sampai lupa rumus Pitagoras. Mana kita ada masalah? Jadi udah paham ya? Jangan nyontek, nggak boleh. Nggak boleh. Kalian diskusi dengan teman. Oh iya Pak. Oh ya anak-anak, minggu depan kita ulangan ya. Jadi kalian harus pelajari materi. Dari materi yang apa Pak? Dari materi yang bangun ruang. Jadi kubus Bangun juga ruang Pak. sisi datar. Khusus sisi datar. Kan sisi datar berarti ada kubus, balok, prisma, sama mas. Kita ulangan tentang itu. Soalnya paling saya kasih ya mirip ini 5 atau mungkin 5 bercabang jadi 10 kan. Makasih Pak. Makasih. Tapi ini ulang begini. Ya anak-anak 5 menit lagi ya. Gimana udah sampai nomor berapa? Sampai nomor 3 belum pulang mau soal lagi. Oh, izin oh. Dua soal terakhir itu kan gampang. Itu saya ngambil soal itu dari keseharian aja. Ya kan? Iya Pak, tapi saya belum pernah lihat piramida Pak. Piramida Sama. itu limas kan Pak ya? Iya, piramida itu 5 kan nggak mungkin lingkaran, nggak mungkin bola atau Iya. kayak ujung Monas itu juga. Sama nggak? Pak kalau ini yang luas Prisma ya pasti ya, kolam renang ya. Iya. Yang prisma. Ada masalah di mana? Itu yang jadi alas yang mana? Jadi alas yang mana? Nah, kalau itu kan kalian bisa lihat di mana tingginya itu. Itu kan dari mulai paling dangkal ke yang paling tinggi kan. Nah, dari itu kalian bisa mencari tingginya tersebut lewat delta T. Jadi dikurangi ya Pak ya? Iya, betul. Oh. Nah, kan kalian bisa lihat juga itu kan prismanya. Itu alasnya berapa? Ada yang bisa tebak nggak alasnya berapa? Alasnya? Alasnya yang mana? Yang 21. 21. 21. Ya, terus apa yang mana?
21 sama 14 ini Pak. Ini kan alasnya Pak. Coba. Ya udah, coba kalian kerjain dulu. Nanti kalau saya kasih tahu jadi gampang dong soalnya, ya kan? Iya, nggak apa-apa Pak. Kan kalian sering berenang kan? Jadi nanti kalau kalian bisa ngitung ini, nanti pas kalian berenang kalian hitung volume kolam renangnya. Wow. Keren ya. Sebelum berenang kalian hitung volumenya dulu, ini berapa, tingginya berapa. Jadi petugasnya ya Pak ya. Iya. Iya, 2 menit lagi. Pak salah nggak apa-apa ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa, namanya belajar itu tidak luput dari kesalahan. Namanya belajar, ya harus berani salah. Tuh. Saya juga pernah salah dulu pas SMA. Iya, pas SMP. Oh ini kelas 8 apa sih? B apaan sih? B. Oh B. Kemarin tuh kelas 8 ada 1 orang yang masuk. Saya lupa namanya. Paling kan dapat itu Pak. Iya paling. Abdul Rozak sih. Lupa sih. Ya lanjut. Ini kamu 1 menit lagi. Ya. Nanti saya minta kalian maju Maju Pak. buat ngilangin konsepnya gimana tuh. Udah kan, udah mau selesai kan? Udah Pak. Ya gampang soalnya. Semoga ulangannya juga gampang ya Pak. Oh kalau ulangan itu spesial soalnya. Saya tolong Pak. Ya alhamdulillah. Pak udah selesai Pak. Udah cepet kelompok kamu udah selesai. Ulang 5. Oh ya udah, coba kerjain lagi. Jangan lihat di Brandy loh ya. Itu saya ngambil dari Brandy soalnya. Nggak boleh HP Pak. Oh iya. Kan nggak boleh bawa. Iya. PKS gimana? Iya. Jangan bawa HP. Umur kalian ini HP itu masih buat ini aja. Buat belajar gitu. Oh bang, oh iya uang saya keluar ya. Kenapa nggak diingetin dari tadi? Ya kan? Jadi jatuh gimana uangnya? Ya udah Pak, jadi rezeki kita. Oh, iya. Udah. Oke, sekarang siapa yang mau maju? Nggak ada yang mau maju? Coba suit sekarang, suit. Jangan ada sulit Pak. Wih, suit masa nggak bisa? Nilainya sulit. Tenangkan. Oke, berarti kelompok kamu maju. Itu ya Pak. Nah, coba kamu jelasin nomor 1 sampai 5. Berarti 1 aja coba. Maju Pak ke situ Pak. Iya. Kedua, Pak. Iya dong, maju. Jelasin ke teman-teman kamu gimana konsepnya nomor 1. Ini ditulis apa? Gak usah, jelasin aja konsepnya. Itu kan nomor 1 gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama mau menjelaskan
tentang soal yang Atau ditulis nggak apa-apa, terserah kalian. nomor Satu ya Pak. Iya, nomor 1. ya. Nah, kita bacakan dulu ya. Iya, berarti. Baca aja ya. Yang nomor 1 itu kan prisma dengan alas segitiga siku-siku mempunyai panjang sisi 8, 15 dan 17. Jika panjang tersebut tegak 24, maka hitungan luas permukaan prisma tersebut. Nah, itu kan udah diketahui nih dari segitiga kan. Nah, itu kita tentukan, ya, tentukan alasnya, tingginya sama itu sisi miringnya sisi segitiga. Caranya gimana, Bil? Caranya itu untuk yang alasnya itu 8 cm ya. Terus yang tingginya segitiganya itu 15. Terus sisi yang miringnya itu 17. Nah, kemudian sisi tegaknya, sisi tingginya si prisma itu 24-nya. iya. Tadi kan udah dijelasin sama Pak Yoga ya, rumus dari luas permukaannya si prisma itu kan 4 luas Prisma. prisma itu yang setengah alas kali tinggi terus dikali 2 itu alasnya ya, terus sama ditambah keliling alasnya dikali tinggi. Nah, kita cari luas alasnya. Tadi kan bentuknya segitiga, rumus segitiga kan setengah alas kali tinggi kan teman-teman. Nah, keliling alasnya itu apa? Nah, ini untuk luasnya itu kan tadi luas alasnya itu segitiga, berarti kan setengah alas dikali tinggi. Nah, berarti kan setengah alas A-nya itu tadi kan 8, tingginya itu kan 15 kan. Nah, berarti kan ini 60. Nah, habis itu Kelilingnya. kan cari keliling alasnya. Nah, keliling alasnya itu kan bentuknya tadi segitiga sikut-sikut. Tinggal kita gunakan Sama semuanya. A ditambah B ditambah C. 8 ditambah 15 tambah 17. Dapatnya itu 40 ya. ya. Ini 40 cm, ini 60 cm kuadrat. terus jadi buat luas permukaan prismanya Itu kan tadi 2 kali ya luas alas. kan ini tadi 1 alasnya ya, berarti dikali 2 dikali 60 ya kan, terus ditambah ini keliling alas keliling apa namanya, keliling alas yang dikali tinggi 40 dikali 24. tingginya 24 ya. Tadi kan kawan Berarti kan ini 120 ditambah 960 960 jadinya 1080 ya 1080 cm. itu Pak. Itu Pak, benar nggak Pak? Ya gimana kalau kelompok 2? Bener nggak? Jawabannya sama. Oh sama, iya jawabannya segitu ya. Gimana dari soal ini ada yang ditanyakan nggak? Ya, jadi kalian harus bisa membedakan yang namanya ada nusuk tegak apa? Tingginya gitu ya Ya Pak. tingginya antara tinggi dari si prisma dengan alasnya itu. Oke. Sekarang coba kelompok 2 jelasin nomor 2. Terima kasih teman-teman. Udah kembali ya Pak? Iya. Oh ya nanti ya udah kelompok 2 dulu. Untuk yang nomor 2 itu kan prisma dengan alas berbentuk persegi mempunyai volume 1290 cm persegi. Jika panjang tusuk alasnya 80 cm, maka hitunglah luas permukaan prisma tersebut.
terlebih dahulu dari volume. Terus rumus dari luas permukaan kan luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Nah, sebelum mencari luas permukaannya, kita cari dulu tinggi dari tinggi dari selimutnya. Kan ini diketahui tingginya 5 itu 12, terus alasnya ini kan 18, jadi di sini itu 9. Pakai rumus Pythagoras jadi 15. Iya, itu termasuk triple Pythagoras ya. 9, 12, 15 itu merupakan triple Pythagoras. Jadi terserah kalian mau ngapalin apa enggak gitu. Terus cari luas permukaannya. Luas permukaannya itu luas alas ditambah sama 4 kali luas selimutnya. Luas alasnya itu 18 dikali 18, terus ditambah 4 kali setengah, karena ini bentuknya segitiga jadi setengah kali alasnya 9 kali tingginya 12. Oh iya deh, masalah 18 dikali 15. Jadi hasilnya 324 ditambah 540 864 cm. Ya. Kelompok 1 gimana jawabannya, sama nggak? Sama Pak. Oke, berarti aman ya kalau masalah volume dengan luas permukaan limas maupun prisma. Nah, kan kalau kalian lihat soal nomor 5 itu kan di mana tinggi dari prisma tersebut itu kan melaju atau tidak konstan kan. Maksudnya tuh kalau tinggi kalau renang dari tempat yang paling istilahnya itu cetek atau dangkal itu menuju ke tempat yang paling dalam, ya kan kalau gitu. Coba kalian lihat nomor 5 di situ. Nah, nomor 5 di situ itu kan berarti luas alasnya. Menurut kalian itu apa bentuknya? Sisi panjang luas alasnya nomor 5. Iya, bentuknya trapesium. Kan kalau kita gambar, itu kan jadi misalnya itu kalau diketahui apa coba? Ukuran panjang lebar 1, lebarnya 14. Yang semakin dangkal berapa? 6 meter. Terus ke Dalamnya 8. berarti di sini 6 ya. Kan di sini 6. Menuju yang paling dangkal kan. Berarti dia lurus. Dari sini 8 apa 6? 8 ya. 8. Menuju paling dangkal.
berapa? 6. Nah, berarti alasnya apa kalau gini? Iya, trapesium. Gitu. Jadi paham ya anak-anak? Iya. Nah, berarti kalian bener nggak tuh? Luas alasnya trapesium? Belum ya? Salah. Tapi jaringnya persegi panjang. Oh, nah jadi jangan sampai kebalik kalau kayak gitu. Kenapa kalian milih persegi panjang? Ya tadi soalnya lihat panjang sama lebar. Iya, panjang sama lebar. Jadi kalian untuk lebih jelasnya, lebih baiknya kalian menggambar ilustrasinya dari bangunan tersebut. Nah coba kalian lihat nomor 4. Nomor 4 itu nomor 3 soalnya apa? Tentang mencari harga. Nah siapa yang bisa dari kelompok kalian? Nanti kalau bisa ulangannya nanti saya tambah 10 poin. Ada yang bisa nggak? Ayo, ada yang bisa nggak? Satu kelompok atau sendiri-sendiri? Satu kelompok. Mana? Ayo Cung yang mau maju. Ya udah Pak, kelompok 1 Pak. Ya udah ya kelompok satu jauh maju. Nanti Pak. Iya. Jadi saya bacakan soalnya dulu ya. Jadi soalnya itu yang nomor 3 ya Pak. Ya nomor 3. Ari akan membuat alat pengumpul sampah dari lempeng logam. Gambar berikut adalah alat pengumpul sampah berbentuk prisma yang Ari inginkan. Jika harga lempeng logam 140.000 per meter, berapa biaya dikeluarkan Ari untuk membuat alat tersebut? Tadi kan diketahui gambarnya itu prisma kan bentuknya. Nah terus kita akan mencari biaya yang akan dikeluarkan. Di gambar itu kan diketahui panjangnya itu 26. Panjang kan? Panjangnya itu 28. Lebarnya 26. Iya. Kebalik tuh. Ini kan sini soalnya kan 26. Terus panjangnya 28. sini 28. Yang depannya Ini 10. terus yang ditanyakan biaya yang dikeluarkan Ari untuk membuat alat. Nah, berarti mencari luas lempeng logamnya dulu. Lempeng logamnya tadi kan bentuknya ini kan. Itu kan sama ya kayak prisma kan. Nah, prisma berarti kita pakai luas permukaan dari prisma. Iya. Luas permukaan prisma itu kan berarti 2 kali permukaan. ya ini alatnya ini kan segitiga. Segitiga itu 2 dikali luas alas berarti langsung aja ya. Sama alas kali tinggi. Alas kali tinggi segitiga. Terus ditambah Luas persegi luas panjang. persegi panjangnya ada 4 kali. Luas persegi panjang 1. luas Ini kan persegi panjang 1. ini sama ini beda teman-teman. Makanya ini yang ini misalnya kita pakai yang pertama. Yang ini pertama, yang ini kedua ya teman-teman. Berarti ini untuk luas yang pertama, luas persegi yang pertama, terus ditambah luas persegi yang kedua. Nah itu kan nanti diketahui luas segitiganya. Terus sama alas-alasnya tadi kan yang 2 dikali setengah alasnya segitiga berapa? ini kan 26 dikali Ini kan satuannya tadi sentimeter ya. Berarti kan ini tadi per meter. Berarti dikali jadinya 260 ya kan? 26 kali tingginya. Oh ya. Oh nanti aja ngubahnya berarti. Terus ditambah luas permukaan luas persegi
Segi panjang yang pertama itu kan panjang kali lebar, berarti panjang yang pertama itu Ini panjangnya 28 dikali 10, berarti langsung aja 280. Terus yang luas persegi yang kedua itu 26 kali 28, berarti langsung aja itu 228. Nah, berarti ini bisa dicoret, terus 260 ditambah 280 tambah 728, berarti itu 1268 cm persegi. Nah, tadi kan itu cm. Nah, berarti Ya. yang dibagi 1000 ya teman-teman. ini Kayak yang ini kilometer, hektometer itu kan ya teman-teman gitu kan. Nah itu berarti kita rubah menjadi meter menjadi 0,1268 meter persegi. Nah ini kan tadi dia ketahui setiap harganya itu berapa? 140.000 ya. ya. Nah itu tinggal kita kalikan. Berarti untuk Bayarnya biaya itu 0,1268 dikali apa tadi 140.000 gitu. Terus berarti sama dengan 17.752 gitu Pak. Itu Pak. Iya. Gimana? Kelompok 2 sama nggak jawabannya? Ya, berarti kalau soal bentuk pengaplikasian kalian sudah bisa kan ya. Nah berarti nanti kurang lebih soal ulangannya kayak gini ya anak-anak. ya Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, silakan Terima kembali kasih ke Pak. tempat. Nah, berarti kalian sudah paham kan mengenai konsep dari volume dan luas permukaan dari bangun ruang sisi datar kan? Iya Pak. Dimana kalau luas permukaan itu nggak sama ya Sinta, nggak sama seperti volume. Jadi kalau luas permukaan itu kita mencari luas limutnya, permukaannya dari suatu bangun ruang. Jadi tentang dalamnya ya Pak ya, Ya, bukan beda. isinya. Nah kalau volume kita mencari isinya, isi ruangnya dari suatu bangun ruang. Nah kan tadi sudah saya bilang konsep dari bangun ruang itu apa? Volumenya luas alas dikali tinggi ya. Jadi semua konsep dari bangun ruang semuanya itu konsep dasarnya itu luas alas dikali tinggi. Kecuali ada yang tahu kecuali apa? Kecuali yang punya puncak di Oh ya, satu punya per itu. iya, Kali sepertiga. kali sepertiga itu juga yang punya kalau sudut dia bangun ruangnya itu berbentuk lancip ya, itu berarti dikali sepertiga nantinya. Dan nanti kita juga ada bola. Nah bola itu nanti ada yang namanya bola hampa sama bola pejal. Dimana kalau bola pejal itu berarti kita menghitung volumenya dia tuh dalam keadaan utuh penuh. Misalnya apa ya, bola tolak peluru, kamu udah pernah? Nah itu dinamakan bola pejal. Kalau bola apa itu misalnya bola pingpong itu ya kan isinya kan kopong kan, nggak ada isinya kan, itu dinamakan bola apa. Nah biasanya sebenarnya volumenya luas permukaannya itu sama, cuma nanti kalau dia udah berbentuk bola pejal dan bola apa dia berbeda gitu. Berarti untuk minggu depan kita ulangan bangun ruang sisi datar dulu ya, Ya Pak. baru kita masuk ke bangun ruang sisi lengkung. Nah dari sini ada masalah nggak tadi ngerjain soal atau soal mengenai materi? Belum ya. Oke, di sini saya nggak ngasih tugas dulu ya, karena kan Alhamdulillah. masa baru pertama kali pertama kali luring langsung saya kasih tugasnya ya. Tapi enaknya jadi gini loh, kalian walaupun udah luring tapi jangan sampai ini ya lupa belajar gitu kan.
Apalagi kan kalau kemarin-kemarin daring kan tugas mulu. Mungkin kalian tugasnya itu nggak ngerjain sendiri, bisa jadi kan kalian lihat di Brandly atau di sumber lainnya ya kan. Nah maka dari itu kalian jangan sampai lupa belajar. Pokoknya ulangi materi atau pelajari materi yang sudah dipelajari. Tapi kan nilai itu juga bukan segalanya. Nilai itu cuma suatu angka buat patokan dari apa yang kita pelajari gitu. Jadi kalian kan belajar, tapi kalian harus mencari kegiatan lain juga untuk melatih soft skill maupun hard skill kalian gitu ya. Misalnya kalian olahraga atau mendesain atau apalah gitu kan, bakat-bakat kalian asah lah itu menjadi suatu skill yang dapat menaikkan diri kalian, menaikkan prestasi kalian nantinya gitu. Jadi kalian gak cuma belajar di sekolah, kalian belajar juga di rumah maupun dari pergaulan kalian gitu. Jadi kalian dari main kan, kalau sama teman-teman kalian kan main kan. Iya. Nah kalian itu kalau bisa belajar sambil main gitu kan, malah seru. Jadi gak cuma main HP kan, kadang-kadang main HP doang di laporan gitu. Lebih baik belajar sambil main gitu. Oke ya anak-anak, ini sekian dulu. Ini habis ini pelajaran apa? Biologi ya? Iya, biologi Pak. Bu Siti itu ya? Iya. Hati-hati sama Bu Siti loh. Kenapa emang Pak? Ya nggak apa-apa, hati-hati aja. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf ya kalau misalnya tadi saya ada kesalahan gitu kan, membuat kalian jadi jengkel sama saya gitu. Ya udah, makasih ya buat hari ini. Semoga kalian bisa mengerti materi apa yang sudah saya pelajari, apa yang kalian dapat itu semoga bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dadah.